ketua kelasnya siapa? Saya. Oke, siap. Yuk, siapin. Estaido Ikroba. Selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, saya itu memang harus terus sehat. Iya, Bu. Kalau nggak sehat, belajarnya nggak bakalan fokus, nggak serius, dan kita yang pertama itu adalah sehat dan bahagia. Ya, betul. Ya, kalau nggak bahagia, belajarnya nggak semangat. Nggak sehat, belajarnya pun nggak semangat. Kalau tidak ada sehat, bahagia, pembelajarannya juga bakal semangat semuanya. Oke, kita absen dulu ya. Ibu. Di absen ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Oke, di absen Aliana, Hadir. Anggi, Hadir, Bu. Apriyanti, Hadir, Bu. Aksa, Hadir. Citra, Hadir, Bu. Ratna, Hadir. Risma, Hadir. Soraya, Hadir. Tanti, Hadir, Bu. Opi, Hadir. Linda. Hadir. Oke, berarti sudah hadir semua. Bu. Hanya beberapa orang yang tidak hadir, yang ada yang izin dan ada yang sakit. Iya. Ya, mari kita doakan yang sakit, semoga diangkat penyakitnya. Biar dia bisa belajar seperti biasa lagi. Amin. Oke, sebelum kita ke pemateri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, semua harap berdiri. Siapa yang mau jadi presidennya? Ayo. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yel-yel sekolah kita atau yel-yel yang biasa kita pakai sehari-hari? Sekolah aja. Iya. Sekolah aja. Ayo berdiri semua. Kita berdiri lagi. Siapa yang memimpin? Oke, nggak apa-apa, mimpinnya di situ aja, nggak usah depan. Ayo. Siapa kita? Anak buah. Siapa kita? Anak buah. Anak buah. Sukses. Anak buah. Bisa. Anak buah. Luar biasa. Benar kita terampil dan amanah. Udah belajar dan semangat ya. Masih ada yang ingat pelajaran yang minggu lalu? Ingat, Bu. Ya, coba siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Ya, coba apa yang pelajaran minggu lalu berdiri? Fakta pelanggaran HAM yang ada di sekitar kita. Ya. 1. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi saat ini banyak terjadi pembunuhan. Oke. Yang kedua, Ya.
diskriminasi. Yang ketiga, tidak seorang pun ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. Faktanya kita sering melihat banyak orang yang meminta-minta, anak-anak putus sekolah, anak jalanan, dan lain-lain sebagainya. Oke, bab yang akan kita bahas yaitu tentang mewaspadai ancaman terhadap Kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bab yang akan kita bahas yaitu bab 5 pada semester 2 pelajaran PKN. Oke, tujuan pembelajaran di sini yaitu adalah setelah melakukan kegiatan pembelajaran, siswa mampu menunjukkan sikap proaktif terhadap kasus-kasus ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat menghayati persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk pengabdian dengan baik. Untuk pembahasan kita karena di sini kan menggunakan PJBL, ada project, jadi pembahasan soal terlebih dahulu. Nanti setelah soal baru kita ada soalnya, kita bahas materinya. Oke, pembahasan soal yaitu di bawah ini yang mencerminkan sikap proaktif dalam mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Yang pertama, siswa-siswi di sekolah menghindari sikap dan perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah dan keluarga. Contohnya seperti jangan sampai kita tawuran dan lain sebagainya. Yang kedua, bergaul dengan sesama teman tanpa saling mengejek suku, agama, ras, dan golongan. Mari kita simak videonya. Simak baik-baik videonya. Nanti dari video tersebut kita bisa mengambil kesimpulan. Pasca penyerangan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Gunungan Bintang, Kota 7 Pasca berhasil menambah pasukan untuk membantu pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok teroris Papua di Kabupaten Gunungan Bintang. Pasca penyerangan dan penembakan dan pembakaran, penyerangan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum di distrik Kemiro dan distrik Okika, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Polda Cendrawasih menambah kekuatan dengan mengirim satu kelompok pasukan dari unit 71 Fighter. Nantinya tambahan pasukan ini akan bersama melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok teroris Papua di Kabupaten Gunungan Bintang. Personel yang dikirim juga akan membantu mengamankan bandara dengan proses evakuasi korban luka dan sejumlah tenaga medis dan warga yang berada di distrik Kiwira. Itu adalah ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman terhadap integrasi. Ancaman terhadap integrasi itu ada dua. Ada ancaman di bidang militer dan non militer. Kedua ya. Nah, terus ancaman di bidang militer itu apa? Ancaman di bidang militer di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah. Pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Jadi kita sering melihat banyak kasus-kasus, banyak video-video yang mengancam negara kita di dalam bidang militer. Lanjut lagi, ancaman non militer. Apa itu ancaman non militer? Ancaman yang mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ini B-nya ancaman
Juga ada yang namanya ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, serta ancaman di bidang sosial budaya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ibu, kelompok berarti kita bagi kelompok dulu. Bagi kelompok atau buat kelompok kalian masing-masing. Ya, dimulai dari sekarang. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna Udah dibuat kelompoknya? Udah, Bu. Berarti kerjakan sesuai dengan yang sudah kalian tentukan, tugas apa dan materi yang sudah kita bahas tadi dan sebelumnya untuk mengerjakan tugas kelompok kalian. Yuk dikerjakan mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Iya, Bu. Di sini. Bukan. Anakku ekonomi berarti kan bisa ambil jadi. Namanya itu tempelin dulu boleh, baru ditulis.
dibawa ke mading. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari kelompok 1, yaitu mengenai ancaman di bidang politik, yang membahas tentang gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia. Ada 3, antara lain: 1. Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan hanya ingin membentuk negaranya sendiri. Yang kedua, gerakan Andi Agis, yaitu yang berlangsung di Makassar, dilatar belakangi oleh sikap penolakan Andi Agis terhadap masuknya TNI ke wilayah selatan. Andi Agis adalah seorang mantan perwira KNIL. Pasukan Andi Agis menghendaki dipertahankannya negara Indonesia Timur. Edukasi di bidang politik, apakah ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Ya, silakan berdiri. Semangat kebangsaan atau lebih mengedepankan nasionalisme apa? Yaitu sikap nasionalisme. Ya. Ada yang mau bertanya? Tidak, cukup ya. Dipersilakan untuk kembali. Di sini akan mempresentasikan ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi internal, inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Ada yang mau bertanya? Ibu, Ya, gimana? Berdiri. dalam strategi menghadapi ancaman bidang ekonomi nasional yang berdasarkan ekonomi kerakyatan mengutarakan apa? Pemenuhan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ancaman dari bidang politik, ancaman bidang ekonomi, serta ancaman di bidang Sosial. budaya. Gitu ya. Nah, balik tadi yang film yang sudah kita tonton tadi, film yang di atas yang tadi kita tonton itu menghasilkan yang pertama, pergaulan antar sesama akan lebih baik, lebih rukun dan lebih akrab. Yang kedua, terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu. Yang ketiga, bisa mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Yang keempat, tidak ada perbedaan yang menonjol antara manusia. Yang selanjutnya, bisa bekerja sama dan saling tolong menolong. Oke, di sini ada yang kita pertanyaan. Nanti pertanyaannya Ibu kirim lewat link, kamu jawab buat batasan minggu depan. Nah, jadi pertanyaannya ada 5 dan pertanyaan pretestnya juga sama. Pertanyaan pretestnya ada 3, jadi kita ada 2 tugas ya. Dua tugas, tugasnya pertanyaannya 2, berarti begitu minggu depan pertemuan kita langsung bahas pertanyaan yang sudah diberikan. Nanti buat kirim. Sekarang waktu di dalam kesimpulan. Yuk, siapa yang mau memberikan kesimpulannya? Saya, Bu. Ya, coba dibaca, disebutkan kesimpulannya. Kesimpulan, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. Oke, ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Ya. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Udah itu
itu?